Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Ananda dan para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam kebaikan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, namun harus sesuai dengan kaidah ilmu-ilmu tajwidnya. Baik, Ananda semua, pertama sebelum kita memahami tentang macam-macam hukum tajwid itu sendiri, kita akan membahas tentang dasar hukum mempelajari ilmu tajwid. Sebagaimana kita lihat dulu bagan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Hukum belajar tajwid yang pertama itu ada 3 bagan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid menurut pendapat Syekh Jajari. Kedua, pengertian ilmu tajwid itu sendiri menurut bahasa dan istilah, dan tujuan mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Baik, dasar hukum mempelajari ilmu tajwid ada kaidah wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala, yang artinya dan membaca dengan tajwid, yakni membaca Al-Quran dengan tajwid adalah merupakan kewajiban. Hukumnya wajib ketika seseorang membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Barang siapa tidak dengan tajwid maka ia berdosa, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan kepada kita dengan tajwid. Jadi dasar hukum mempelajari ilmu tajwid ialah wajib, dan ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya maka kita dihukumi dosa. Jadi kita wajib untuk mempelajari ilmu tajwid seorang muslim yang sudah baligh. Lanjut, pengertian tajwid. Pengertian tajwid di sini akan kita bahas menurut 2 pengertian. Yang pertama menurut bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, tajwid berasal dari bentuk masdar dari lafaz fi'il madhi, yakni jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Dalam pengertian lain, dalam kitab Hidayatul Mustafiq, yaitu al-ityanu bijayid, jadi memberikan dengan baik, mendatangkan sesuatu dengan baik. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang mempelajari untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan. Yang benar kemudian dibenarkan oleh hukum, baik yang berkaitan dengan sifat itu apa dibacanya, bunyi hurufnya di
tenggorokan, atau dibaca panjang, atau baca ijhar, atau baca idgham. Nah, itu sifat. Kemudian mad dan sebagainya, qalqalah contohnya kan begitu. Baik, pertama hukum yang dibahas dalam ilmu tajwid ialah hukum nun sukun atau dengan istilah nun mati dan tanwin. Setelah kita mengetahui dasar hukum, pengertian, dan tujuan, kita akan membahas hukum tajwid yang pertama, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4. Yang pertama ijhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Sebagaimana dalam kaidah Tuhfatul Atfal, linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Nah, itu sampai seterusnya. Baik, kita akan membahas hukum yang pertama dari nun sukun dan tanwin, yaitu hukum ijhar halqi. Nah, hukum ijhar halqi yang akan kita bahas ialah mulai dari pengertian secara bahasa dan istilah. Kemudian jumlah huruf. Jumlah hurufnya ada 6. Hamzah, ain ha, ghain ha. Baik. Nah, pengertian ijhar halqi menurut bahasa, ijhar halqi terdiri dari 2 kata, yaitu kata al-ijhar dan al-halqi. Ijhar artinya jelas dan al-halqi tenggorokan. Jadi huruf ijhar itu jelas bacaannya yang berada tempat makhrajul hurufnya di tenggorokan. Menurut istilah ialah ikhrajul harfil mujhiri min makhrajihi min ghairi gunnatin kamilatin. Jadi menurut istilah ijhar yang dimaksud ialah mengeluarkan huruf ijhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Jadi ini mah mutlak dibaca jelas, tidak ada dengung, tidak ada samar, tidak ada iklab, kembalikan. Jadi dibacanya jelas, ain baca ain, nun bunyi nun, sukun baca nun, jadi jelas dibacanya. Kayak huruf-huruf ijhar halqi. Nah, berikut contohnya ini nih. Contohnya hamzah. Hamzah bertemu dengan tanwin dan nun. Nah, ini apa itu tanwin? Tanwin itu setiap harokat yang double, patah tain, domah tain. Contohnya adzabun alim. Nah, dibaca jelas tuh, adzabun alim. Nah, tanwinnya baca jelas. Nun kemudian min ayyi, min ayyi. Nah, itu jelas. Fariqan hadza minha sami'un alim an'amta alimun hakim liman haulahu ajrun ghairu min ghairi alimun khabir min khairi. Nah, itu semuanya dibaca jelas. Nun sukunnya dibaca jelas serta tanwinnya jelas ketika bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di komentar, insyaallah nanti akan Bapak jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.